apakah ada oknum yang melakukan penimbunan tabung oksigen sehingga menjadi langka. Bila hal itu terjadi, tentunya harus ditangkap dan diproses hukum, baik dari pemain kecil hingga yang besar sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh bentuk wabah, terutama sekali wabah corona atau COVID-19. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, kita semakin terasa dikerumuni oleh ancaman COVID-19 atau corona. Hari-hari kita akhir-akhir ini terasa bagaikan berada di sarang penyamun. Penyamunnya itu adalah virus corona yang tidak tampak tetapi amat menakutkan. Kalau kita menonton video channel YouTube, menonton televisi, membaca berita, kita bagikan selalu disuguhi dengan berita-berita keganasan virus corona. Kita melihat mobil ambulan berlalu lalang. Kita menyaksikan pasien-pasien yang bertumpuk-tumpuk di rumah sakit. Walaupun kita juga menyaksikan kesibukan para medis melakukan vaksinasi kepada warga masyarakat. Sahabat BN yang berbahagia, dalam kondisi seperti ini sudah jelas kita warga masyarakat semakin kalut, semakin panik, semakin tertekan di bawah ancaman virus corona ini. Sebagai dampak dari virus ini, tidak saja kita menanggungkan ancaman ketakutan terhadap penyakit corona, tetapi juga kita menanggungkan ancaman terhadap kemiskinan. Sebab corona ini telah berdampak kepada perekonomian bangsa Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita semakin melorot, kondisi ekonomi kita semakin memburuk, seiring dengan memburuknya kondisi kesehatan di negeri ini. Beranjak dari semua itu yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini, kita berharap jangan ada pihak-pihak, oknum-oknum, kelompok-kelompok yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Itu yang diharapkan oleh rakyat sekarang ini. Jangan sampai ada pihak-pihak, kelompok-kelompok, oknum-oknum yang sengaja mengambil keuntungan baik secara pribadi maupun secara berkelompok dengan merebaknya virus corona ini. Kalaulah ada yang mencoba atau yang telah melakukan pengambilan keuntungan untuk pribadi ataupun untuk kelompok dari situasi yang terjadi saat ini, sungguh-sungguh ini akan menghancurkan hati rakyat yang sedang ditimpa kesusahan seperti sekarang ini. Kita sekarang sedang dihadapkan kepada kelangkaan tabung oksigen, sehingga berpengaruh kepada pelayanan
terhadap pasien di rumah sakit. Kelangkaan tabung oksigen ini telah menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa ini sampai terjadi? Di tengah-tengah kebutuhan oksigen yang demikian penting untuk menyelamatkan nyawa manusia, saat itu pula terjadi kelangkaan tabung oksigen. Ini apakah permainan oknum? Apakah ini permainan orang-orang tertentu untuk mengeruk keuntungan ataukah apa? Kalaulah ini disebabkan oleh keinginan untuk mengeruk keuntungan, sungguh biadab pekerjaan ini. Sungguh tidak terpuji perlakuan seperti ini. Sudahlah rakyat berjualan tidak bisa. Sudahlah rakyat mencari hidup tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena harus mematuhi ketentuan PPKM. Ditimpa pula oleh hal-hal, oleh ulah orang-orang atau kelompok-kelompok yang ingin mengeruk keuntungan. Tidak ada jalan lain lagi selain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di negara yang besar ini, agar orang-orang, kelompok-kelompok, pihak-pihak yang kalau ada yang mengeruk keuntungan dari situasi sulit seperti sekarang ini, agar Allah beri dia petunjuk. Dan agar Allah beri juga dia pembalasan yang setimpal dari dunia ini sampai ke akhirat. Karena tidak tertangkal lagi ini. Tidak tertangkal lagi sulitnya hidup sekarang ini. Tidak tertangkal lagi susahnya menghadapi virus corona ini. Kita dulu berharap gelombang pertama akan berakhir dan kita akan bisa lagi beraktivitas. Sekarang tiba lagi gelombang kedua yang namanya berubah. Virus corona Delta. Besok entah apa lagi namanya. Kadang-kadang kita rakyat berpikir, apakah ini akan berlanjut sampai hari kiamat atau gimana? Sungguh ini membuat kita rakyat sekarang ini semakin tertekan. Kita berharap dulu dengan adanya vaksinasi, dengan telah dilaksanakannya vaksinasi, akan berkurang, akan menurun, akan habis virus ini. Tetapi ternyata makin menggebu, makin menggelombang, makin bergejolak. Dan sekali lagi, kita tentu berharap agar jangan ada yang mengeruk keuntungan, yang mengambil keuntungan, baik secara apapun, secara materi, secara politik. Jangan ada yang mengambil keuntungan dari situasi seperti sekarang ini, dari situasi kondisi yang dialami rakyat, yang dialami masyarakat sekarang ini. Kalau ada yang mengambil keuntungan dari situasi seperti ini, yakinlah Anda bahwa akan datang pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan yakinlah bahwa pembalasan dari Allah itu akan datang. Sudah banyak contoh orang-orang yang mengambil keuntungan ketika orang lain dalam kesempitan, ketika rakyat sengsara, akhirnya dia lebih hina, lebih sengsara dari rakyat yang disesarakannya itu, dari orang yang disesarakan itu. Untuk itu, jika memang ada, akhirilah. Tidak akan lama bertahan keuntungan yang kita dapatkan dari cara yang tidak baik, dari cara menginjak orang, dari cara menganiaya orang. Sudah banyak.
Contoh, sudah banyak yang bisa dijadikan pelajaran. Orang yang naik, orang yang beruntung dengan cara menganiaya orang lain, cepat atau lambat dia akan menerima pembalasan. Cepat atau lambat dia akan menerima kehinaan yang lebih hina dari orang yang dihinanya itu, dari orang yang dianiayanya itu. Ingatlah bahwa berapapun lamanya kita manusia ini hidup, dunia akan mati, akan berakhir. Selama-lama hidup manusia sekarang ini belum ada yang umurnya sampai 1 juta tahun. 1000 tahun pun yang kita manusia sekarang tidak ada. 500 tahun pun belum ada kita dengar. Ingat. Jangan gunakan kesempatan mengambil momentum ini untuk menyayat orang, untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Percayalah Anda akan terniaya nanti. Allah tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Tidak pernah Allah tidur. Tidak pernah Tuhan tidur. Para malaikatnya punya mencatat perbuatan buruk dan baik di kiri kanan kita. Tidak pernah tidur. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya mau bacakan sebuah berita tentang kelangkaan tabung oksigen ini. Tribunnews.com memberitakan YLKI meminta pemerintah perlu investigasi kelangkaan tabung oksigen untuk pasien COVID-19. Tribunnews.com Jakarta. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI menanggapi adanya kelangkaan tabung oksigen untuk para pasien positif COVID-19. Ketua YLKI Tulus Abadi menilai barang yang jarang atau sulit didapatkan ini menjadi penyebab kelangkaan tabung oksigen yang terjadi. Kelangkaan tabung oksigen ini, lanjut Tulus, berdampak pada pasien COVID-19. Akibat kelangkaan ini, banyak pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Saya rasa pemerintah perlu melakukan investigasi terkait kelangkaan tabung gas oksigen ini dan mencari tahu penyebab kelangkaan itu sendiri, kata Tulus saat dihubungi Tribun News Sabtu 10 Juli 2021. Yang mengatakan investigasi ini tentunya untuk mengetahui apakah ada oknum yang melakukan penimbunan tabung oksigen sehingga menjadi langka. Bila hal itu terjadi, tentunya harus ditangkap dan diproses hukum, baik dari pemain kecil hingga yang besar sekalipun, ucap Tulus. Selain itu, menurut Tulus, apabila kelangkaan ini terjadi karena pasokan oksigen yang kurang, pemerintah harus mencari cara mengatasi kelangkaan tabung oksigen ini. Bisa dengan impor atau melakukan konversi tabung oksigen industri menjadi medis, ujar Tulus. Sebagai informasi, Indonesia kini mengalami kelangkaan tabung oksigen di tengah lonjakan kasus COVID-19 akibat munculnya varian Delta virus corona di tanah air. Kebutuhan tabung oksigen meningkat seiring dengan semakin banyaknya pasien COVID-19 yang membutuhkannya. Itu yang disampaikan Ketua YLKI Tulus Abadi. Dan mari kita memohon pada Allah bagi yang beragama Islam, semoga Allah mematahkan apapun rencana dan perbuatan dari orang-orang tertentu, dari oknum-oknum tertentu, dari kelompok-kelompok tertentu untuk bisa hidup semakin sulit. Tolong patahkan ya Allah. Tolong ya Allah. Sebab kami sudah tidak tertahan lagi dalam kondisi hidup seperti ini. Tolong berikan kekuatan kepada orang
kepada kelompok, kepada pihak-pihak yang memang dari hati kecilnya berjuang dan ingin corona ini pergi secepatnya, hilang secepatnya virus ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.